Muslim di Saudi ikut merayakan Halloween yang katanya budaya kafir. Sementara di Indonesia orang masih cocok logi dalil untuk mengharamkan budaya kafir. Saudi tempat Islam lahir sudah menuju ke zaman modern. Sementara di Indonesia ada orang-orang yang ingin membawa Indonesia balik ke zaman batu. Kalau Islam, ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumber sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan menundukkan pandangan. Begitu juga dengan langkah-langkah setan. Pertama, aku sesatkan dia. Setelah sesat, aku buat dia berangan-angan dan merasa diri tidak sesat. Aku tidak sesat, saya benar, saya betul. Yang lain itu. Sekarang ini banyak orang yang merasa diri tidak sesat. Saya tidak sesat, yang lain sesat, ente sesat. Makanya zaman sekarang ini, kalau kita tidak kuat-kuat yang pancang, kalau tidak ditanamkan ke dasar laut sampai 5, 10, 7 meter ke bawah, anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam, maka kalau tak kuat, kita pula yang khawatir dikatakan orang sesat. Ente sesat? Tidak, saya tak sesat. Yang lain bilang, ente sesat. Lama-lama, siapa yang sesat nih sebetulnya? Aku apa mereka? Mereka membela orang kafir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan, dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa? Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanah. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama. Kita tak setuju dengan itu. Amanah. Kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid. Tutup masjid kalian. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer outstage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era Presiden. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer outstage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era presiden sebelumnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer outstage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar.